Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Dari hari raya ini ternyata tidak jadi penghalang bagi servis kulkas ya teman-teman ya. Dan di sini nanti saya ada panggilan, ini masih mempersiapkan alat-alatnya. Ada panggilan dua tempat teman-teman yang mau saya datangi hari ini. Dan tempatnya di kota semuanya. Dan ini saya, lokasi rumah saya itu di pinggiran kota teman-teman, jadi agak masuk ke kampung ya. Ini saya akan menuju ke kota Samarinda. Dan di sini alat-alat tadi satu kotak sudah saya masukkan dalam mobil, dan satu lagi saya membawa gas LPG teman-teman untuk persiapan nanti mau pinjam di tempat pemiliknya. Kadang dipakai ya untuk bikin kopi, untuk membikinkan kopi saya seperti ini ya, kadang dibikinkan kadang enggak ya teman-teman. Jadi sabar saja untuk jadi tukang servis, apabila dikasih minuman ya diminum seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya siap-siapkan semua alat saya. Ini masih susun-susunnya, kita tumpuk saja di bagian depan. Biasanya kalau di bagian belakang kalau hujan kita kebingungan. Dan masih ada lagi tas teman, ini isinya freonnya saya masukkan. Dan masih ada dua ya alat yang belum saya masukkan, yaitu ada semprotan ini isinya sabun teman-teman untuk mencari kebocoran nanti. Dan masih ada satu lagi alat vakum. Mudah-mudahan yang saya servis nanti mudah ya teman-teman, tidak saya taruh di belakang saja. Di depan tempatnya penuh, ini masih muat, saya atur di depan saja. Oke, semua alat saya sudah masuk ke dalam mobil semua ya. Oke, buat teman-teman semuanya, yang bagi yang sudah komen belum saya balas ya, mohon maaf dulu. Pasti saya akan balas satu persatu. Dan apabila saya balasnya atau menjawabnya agak lama, mohon maaf saja. Karena kalau di siang hari ini seperti ini, posisi masih sibuk bekerja ya teman-teman. Nanti kalau saya sudah istirahat atau di malam hari atau waktu saya pas istirahat, pasti saya akan balas satu persatu. Terima kasih yang sudah menonton channel Warung Samarinda. Ikuti terus video saya bagaimana cara perbaikan dan apa yang saya hadapi. Nanti saya juga belum tahu kulkas pintu 2 atau pintu 1 yang saya akan perbaiki hari ini. Mari ikuti terus. Sekarang saya akan langsung menuju ke tempat pemilik kulkasnya. Dan di sini melewati banjir ya teman-teman, tapi tidak terlalu parah. Dan di sini sudah memasuki gang pemilik kulkasnya ya. Kita proses pencarian alamat. Dan sepertinya alamat tadi saya lihat di platnya itu di ujung teman-teman. Di sini saya ketemu tukang servis juga, saya menyapa sebentar lalu kita lanjutkan perjalanan lagi. Dan tempatnya tidak jauh. Oke, rumah pemilik kulkas sudah saya temukan. Dan sepertinya di sini saya parkirkan dulu mobil saya. Lalu saya akan turun langsung ketok pintu. Oke, saya akan mengetok pintu dulu. Teman-teman, saya sudah menemukan rumah pemilik kulkasnya ya. Tadi saya sudah permisi, saya akan masuk.
Pas pintu 2. Kenapa ini, Mas? Mati. Isinya penuh. Mulai kapan ini nggak dingin? Kemarin. Kemarin ya? Iya, kemarin. Hmm. Kali ini sudah nggak dihidupkan. Oke teman-teman, kita langsung proses pembongkaran. Dan di sini saya mencurigai kabel ini sepertinya sudah terkupas-kupas teman-teman. Kita buka dulu. Sambil kita cek-cek bagian pipanya. Dan saya akan memotong kabel ini, kita lepas dulu. Jadi karena ini sudah banyak sambungannya atau sudah terkupas-kupas teman-teman, banyak solasinya, lalu saya potong supaya bersih ya. Setelah kita potong, lalu kita sambung kembali. Oke teman-teman, langkah selanjutnya cara pengetesannya. Setelah kabel ini saya sambung, lalu saya coba, saya tes menggunakan ampermeter. Apabila nanti ampernya tinggi, berarti memang kompresornya sudah bermasalah ya teman-teman ya. Perhatikan ada berapa ampere. Satu 1,5 ampere teman-teman ya. 1,5 ampere, 1,4 ampere. Angkatan pertama 1,5, normalnya 1,3. Saya akan mencoba khusus untuk kompresornya teman-teman, konsumsi kompresornya ada berapa. Dan ini tadi konsumsi keseluruhannya ya teman-teman ya. Dan di sini khusus kompresornya 1,1 teman-teman ya. 1,1. Karena di sini ampernya sudah tinggi teman-teman ya. Saya akan mencoba apakah protek ya. Kalau melihat overloadnya itu hancur teman-teman ya. Biasanya itu sudah permasalahannya sudah terlalu berat di bagian kompresornya. Mungkin kompresornya sudah setengah kebakar atau warna lili tanah sudah agak kehitam-hitaman seperti itu teman-teman. Biasanya pancingannya karena kena suhu terlalu panas ya. Saya biarkan sampai 1 menit teman-teman, apakah protek. Apabila tidak protek, langsung saya tambahkan kapasitor ya teman-teman untuk menurunkan ampernya tadi. Tadi ampernya 1,1. Perhatikan nanti setelah saya tambahkan kapasitor bisa turun berapa nanti ya. Biasanya untuk kulkas pintu 2 ini ampernya 0,6 atau 0,7 teman-teman. Biasanya seperti itu normalnya. Apabila nanti setelah saya pasang kapasitor bisa turun sampai 0,6, berarti bagus ya teman-teman. Masih kompresor ini masih layak produksi. Jadi tidak perlu ganti kompresor. Jadi cukup kita tambahkan kapasitor apabila kompresor masih bagus ya. Dan di sini sudah saya biarkan beberapa saat ya, mungkin sudah ada 1 menit tadi. Ternyata overload ini sudah tidak protek ya teman-teman, tapi ini lama-lama protek juga kalau kompresor sudah panas.
mungkin 1 jaman mungkin protek ini overloadnya. Oke teman-teman, karena saya tunggu tidak protek, lalu saya akan berusaha untuk menurunkan ampernya ya teman-teman. Kalau saya pegang di pipanya di sini, pembekuan pasti masih bagus ya, karena di sini masih hangat sekali. Oke teman-teman, sekarang proses untuk penurunan ampere ya teman-teman, dan di sini ada beberapa kapasitor yang sudah saya siapkan. Dan di sini sebelum saya tambahkan kapasitor teman-teman 0,1, dan perhatikan nanti setelah saya tambahkan kapasitor dia akan turun berapa ampere nanti ya. Perhatikan saja cara-cara pemasangannya dan proses pengetesannya teman-teman ya. Di sini menggunakan PTC kaki 1, saya akan mengganti PTC yang lama menggunakan 2 kaki. Lalu saya tambahkan kapasitor 6 mikro. Perhatikan teman-teman, 6 mikro yang saya gunakan untuk menurunkan ampere kulkas ini. Dengan cara saya jepitkan dulu ya untuk pengetesan saja ini. Dan ini saya tidak menggunakan kabel dari bawaan kulkas, saya menggunakan kabel yang lain seperti itu, kabel rakitan saya sendiri. Kita coba lagi, dia akan turun berapa ampere nanti ya. 0,1, apakah dia bisa turun setelah saya tambahkan kapasitor ya. Sudah turun 0,9, 0,8, apakah masih bisa turun lagi? Apabila 0,7 berarti kompresor ini normal ya teman-teman ya, jadi masih layak produksi. 0,8 teman-teman ya, 0,7, 0,8. oke. Jadi kompresor ini masih bagus ya, masih menunjukkan 0,1, 0,8, berarti masih oke. Tapi menurut saya kompresor ini sudah mulai tanda-tanda ya teman-teman ya. Masalahnya 0,1, 0,7, biasanya itu 0,7, 0,6, dan di sini menunjukkan 0,7, 0,8. Dan ini overload bawaannya ya teman-teman, sampai hancur seperti ini. Perhatikan sampai remek ya, sampai pecah berkeping-keping. Jadi karena kena panas teman-teman, jadi overload sampai hancur seperti itu tadi ya. Dan ini tadi sudah diganti sama pemiliknya, itu sudah diberikan PTC baru dan overload yang baru, ternyata dia masih protek lagi. Jadi supaya saya bisa melihat pembekuannya teman-teman, untuk penutup cover evaporator di sini saya buka dulu. Ternyata di sini menggunakan termostat di bagian. Oke teman-teman, setelah penurunan sudah berhasil, sekarang sudah saya diamkan 2 hari, dan di sini saya datang lagi, ternyata masih oke ya untuk pembekuannya. Dan ada 2 air mineral ya, gelas air mineral, pembekuannya sangat bagus, dan bagian bawah juga bagus.